Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita mentadabburi Al-Qur'an surat Al-Baqarah, yaitu di dalam tafsir Jalalain. Quran surat Al-Baqarah ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'as samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ard. Dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi, yaitu menciptakan bumi beserta isinya. Jami'ah, yaitu kesemuanya, agar kamu beroleh manfaat dan mengambil perbandingan daripadanya. Sumastawa ila, kemudian ia menyengaja hendak menciptakan. Artinya setelah menciptakan bumi tadi, ia, yaitu Allah SWT, bermaksud hendak menciptakan pula sama'i fasawwahun, yaitu langit, maka dijadikannya langit itu. Hunna sebagai kata ganti benda yang dimaksud adalah langit itu. Maksudnya ialah dijadikannya sebagaimana didapati pula pada ayat yang lain, faqadahunna, yang berarti maka ditetapkannya mereka. Sab'as samawat wa huwa bikulli syai'in alim. 7 langit dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Dikemukakan secara mujmal atau ringkas, atau secara mufassal atau terurai. Maksudnya, tidakkah Allah yang mampu menciptakan semua itu dari awal, padahal dia lebih besar dan lebih hebat daripada kamu. Akan mampu pula menghidupkan kamu kembali. Selanjutnya ayat yang ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah qalu ataz'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbi bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa, yaitu dan ingatlah, hai Muhammad, id qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku, yaitu Allah, hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yang akan mewakili aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturanku padanya, yaitu Adam. Qalu ataz'alu fiha ma yufsidu fiha, kata mereka, yaitu para malaikat, mengapa hendak engkau jadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya, yakni dengan berbuat maksiat. Wa yasfikud dima,
dan menumpahkan darah. Artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan sebagaimana dilakukan oleh bangsa jin yang juga mendiami bumi. Tatkala mereka berbuat kerusakan, Allah mengirim malaikat kepada mereka, maka dibuanglah mereka ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Wa nahnu nusabbih, padahal kami selalu bertasbih, yaitu para malaikat. Maksudnya para malaikat itu selalu mengucapkan tasbih bihamdik, dengan memujimu, yakni dengan membaca subhanallahi wa bihamdi. Artinya maha suci Allah dan aku memujinya. Wa nuqaddisula, dan menyucikanmu, membersihkanmu dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Huruf lam pada laka itu hanya sebagai tambahan saja. Sedangkan kalimat mulai kata padahal berfungsi sebagai hal atau menunjukkan keadaan, dan maksudnya ialah padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah itu, yaitu para malaikat. Mereka merasa lebih pantas untuk dijadikan khalifah. Qal, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tentang maslahat atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam, dan bahwa di antara anak cucunya ada yang taat dan ada pula yang durhaka, hingga terbukti dan tampaklah keadilan di antara mereka. Jawab mereka, yaitu para malaikat, Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih tahu dari kami. Karena kami lebih dulu dan melihat apa yang tidak dilihatnya. Maka Allah Ta'ala pun menciptakan Adam dari tanah atau lapisan bumi dengan jalan mengambil dari setiap corak atau warnanya barang segenggam, lalu diaduknya dengan bermacam-macam jenis air, lalu dibentuk dan ditiupkannya padanya ruh hingga menjadi makhluk yang dapat merasa. Setelah tadinya ia hanya barang beku dan tidak bernyawa. Jadi ketika Allah SWT memberitahukan kepada malaikat bahwasanya Allah SWT akan menjadikan di bumi itu seorang khalifah, menjadikan di bumi itu khalifah, maka mereka mengatakan, ya Allah, mengapa engkau menciptakan khalifah di bumi yang mana mereka akan berbuat kerusakan dan saling membunuh. Hal ini mereka ucapkan karena mereka telah melihat atau menyamakan manusia seperti bangsa jin. Sebagaimana disebutkan bahwasannya yang pertama mendiami bumi ini adalah dari kalangan bangsa jin, yang mana bangsa jin juga berbuat kerusakan. Maka malaikat mensifati manusia sama seperti jin tersebut yang akan berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Maka Allah SWT menjawab, menyangkal perkataan para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bahwasanya Allah SWT menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah, itu ada maslahatnya.
dan para malaikat tidak mengetahui akan maslahat tersebut. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adamal asma', dan diajarkannya kepada Adam nama-nama, maksudnya nama-nama benda, kullaha, kesemuanya, sampai pada pinggan kecil, penyau air dan lain-lain, dengan jalan memasukkan ke dalam kalbunya pengetahuan tentang benda-benda itu. Jadi diajarkan kepada Nabi Adam nama semua benda-benda, yaitu dengan dimasukkan ke dalam hati Nabi Adam, kolbu Nabi Adam, nama semua benda-benda. Summa aradahum, kemudian dikemukakannya kepada mereka. Maksudnya benda-benda tadi yang ternyata bukan saja benda-benda mati tetapi juga makhluk-makhluk berakal. Alal malaikati faqal, kepada para malaikat, lalu Allah berfirman untuk memojokkan mereka. Ambi'uni, beritahukanlah kepadaku, yaitu maksudnya sebutkanlah, bi asma'i haula, yaitu nama-nama mereka, yakni nama-nama benda itu, in kuntum shadiqin, jika kamu memang benar bahwa tidak ada yang lebih tahu daripada kamu di antara makhluk-makhluk yang kuciptakan, atau bahwa kamulah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah, sebagai jawab syarat ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Kemudian ayat yang selanjutnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanak, jawab mereka yaitu para malaikat, Maha suci Engkau, ya Allah. Artinya tidak sepatutnya kami menyanggah kehendak dan rencanamu. La ilma lana illa ma 'allamtana, tak ada yang kami ketahui kecuali sekedar yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mengenai benda-benda tersebut, innaka anta, sesungguhnya engkaulah, yaitu sebagai taukid atau penguat bagi engkau yang pertama. Alimul hakim, yang maha tahu lagi maha bijaksana, hingga tidak seorang pun yang lepas dari pengetahuan serta hikmah kebijaksanaanmu. Ayat yang selanjutnya, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Walamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum ta'tumun. Qala, Allah berfirman, ya Adamu ambihum, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka, maksudnya kepada para malaikat itu, bi asma'ihim, nama mereka, yakni benda-benda itu. Maka disebutnya satu persatu menurut nama masing-masing, berikut hikmah diciptakannya oleh Allah. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qal, maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama benda-benda itu, Allah berfirman, yaitu kepada mereka guna mencela mereka. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaib. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah sudah kukatakan kepada kalian, yaitu para malaikat, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Maksudnya mengetahui barang yang tersembunyi pada keduanya.
wa a'lamu ma tubdun, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan, yaitu ucapan yang kamu keluarkan. Mengapa hendak engkau jadikan, dan seterusnya. Wa ma kuntum ta'tumun, dan apa yang kamu sembunyikan, yaitu ucapan yang kamu sembunyikan, seperti Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih pandai dari kami. Ya, setelah Allah SWT menguji para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda-benda, dan para malaikat tidak bisa menyebutkannya dan mengatakan bahwasanya la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, tidaklah kami mengetahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Maka Allah SWT kemudian berfirman kepada Nabi Adam, memerintahkan untuk memberitahukan kepada mereka, yaitu para malaikat, nama-nama benda-benda tersebut. Maka Nabi Adam bisa menyebutkannya. Kemudian Allah SWT menyatakan bahwasanya, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, hai para malaikat, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib, yang rahasia di langit dan di bumi. Bahkan apa yang kita ucapkan secara lahir maupun yang kita ucapkan secara batin. Wallahu ta'ala alam. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-34. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa, dan ingatlah, id qulna lil malaikati isjudu li adama, ketika kami berfirman kepada para malaikat, yaitu Allah memerintahkan, sujudlah kalian kepada Adam. Maksudnya di sini sujud sebagai penghormatan dengan cara membungkukkan badan. Fasajadu illa iblis, maka mereka pun sujud kecuali iblis, yakni nenek moyang bangsa jin yang ada di antara para malaikat. Aba, ya enggan. Iblis tadi enggan, tak hendak sujud, tak mau sujud. Wastakbar, dan menyombongkan diri dengan menyatakan bahwa ia lebih mulia daripada Adam. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan yang kafir dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah tadi kita bacakan Quran surat Al-Baqarah alhamdulillah, yaitu tentang penciptaan khalifah di muka bumi, yaitu seorang manusia yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Yang mana awalnya para malaikat itu protes tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, tentang untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi setelah itu mereka menyadari bahwasannya di balik penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah terdapat hikmah di dalamnya yang tidak diketahui oleh para malaikat. Maka para malaikat pun menyadari kekeliruannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.